Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast SMA Dharma Karya UT. Sharing is Carrie. Bersama saya Fashion Karista Mole dan rekan saya Aku Najara Villa yang akan membimbing berjalannya podcast ini. Nah oke, kita mau ngapain sih sebenarnya selama podcast ini? Nih kayaknya kita mau sharing-sharing kali ya. Sharing, oke. Sharingnya tentang apa nih? Banyak nih yang harus sharing kayaknya. Kan kita nih kayaknya lagi dilanda kebingungan kali ya, memilih jurusan, memilih universitas, memilih kampus mana yang menjadi pilihan dan tujuan kita kali ya, Pak. Bener, teman-teman SMA di sini kayaknya termasuk aku tuh juga masih bingung sih sebenarnya mau pilih jurusan apa, peluangnya gimana, seberapa besar, ya kan? Masih bimbang kali ya bahasanya gitu. Nah kebetulan banget kita ini ada alumni yang termasuk salah satu universitas ternama nih. Siapa sih, Pak? Nah, kebetulan banget kita ada Kak Ifal. Nah, Kak Ifal ini salah satu alumni yang baru lulus nih tahun kemarin, tahun 2024. Boleh kali ya ini kita sharing-sharing tentang gimana sih proses masuk ke jenjang perkuliahan nanti. Oke, gimana Kak Ifal? Apa kabar? Ayo sehat dulu Kak Ifal. Alhamdulillah baik. Oke, ini kan Kak Ifal nih datang nih ya ke SMA. Gimana Kak? Ada flashback gitu nggak masuk ke SMA lagi gitu? Jujur kangen sih sebenarnya, kayak suasananya gitu kan, suasananya, lingkungannya, terus kayak banyak yang baru juga gitu. Jadi kayak lebih ke flashback kayak dulu nih kalau misalnya pulang sekolah nunggunya di sini kayak gitu, atau nggak misalnya kayak dulu pernah nih kita rapat di perpus atau gitu, misalnya kayak rapat OSIS di mana gitu. Lebih ke arah kangen sih gitu, kangen juga sama guru-gurunya. Oke, ini kita perkenalan dulu kali ya. Siapa tahu teman-teman yang lagi nonton masih ada yang belum tahu Kak Ifal ini siapa. Boleh mungkin diperkenalkan Kak? Banget nih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifal Gerlan Gramanda, biasanya dipanggil Ifal. Aku dari angkatan 25 yang lulus di tahun 2024. Terus juga aku alumni berarti ya jatuhnya. Sekarang aku juga kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Keren banget. Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran lagi. Banget. Kak Ifal nih tadi bilang pas kesini keinget momen-momen SMA ya. Momen SMA salah satu itu rapat dan OSIS. Aku jadi ke highlight nih. Berarti tadi aku kepikiran kalau nggak salah Kak Ifal nih pernah berkontribusi menjadi organisasi dan selesai menjadi ketos atau OSIS nih. Ya, Benar? Benar. Itu gimana tuh Kak pengalaman Kak Ifal sama berorganisasi? Berarti ada pengalaman organisasi dong di sini. Ya, pengalaman organisasi aku cukup panjang. Kalau misalnya kenapa bisa sampai ke jadi ketua OSIS gitu kan, itu sebenarnya panjang banget ceritanya. Karena jujur aku dari SMP itu udah mulai terjun ke organisasi gitu kan. Sebenarnya kayak mungkin dari SD kali ya, tapi dari SD kan ya organisasi kelas aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak di SMP udah mulai ada OSIS, udah mulai ada event sekolah, udah ada di masjid itu ada KDM juga gitu kan. Jadi aku ikut ke semuanya yang ada di SMP, dan aku di SMP juga alhamdulillah jadi wakil ketua OSIS itu dulu dari SMP. Itu di tahun pertama. Terus di tahun kedua aku ngejabat, aku mau nyalonin jadi ketua OSIS, tapi belum rezeki, aku kalah 1 poin beda sama lawan aku. Selisih 1 poin sama lawan aku. Jadi akhirnya aku sama pasangan aku, akhirnya kita mundur, akhirnya aku jadi top inti di bagian bendahara gitu. Jadi selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian aku juga pas event sekolah, aku jadi wakil ketua pelaksananya kayak gitu. Event kayak konser yang gitu-gitu, yang event lomba dan segala macam. Terus habis itu lanjut ke SMA, kan SMA COVID kan, makanya aku juga kayak COVID kan, aku juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu kan. Terus tiba-tiba di SMA nih pas aku masuk DK ada pendaftaran OSIS nih, terus aku kayak tertarik gitu kan, aku pengen lanjutin terus pengen nyari pengalaman juga di SMA tuh OSISnya kayak gimana gitu kan. Aku kan udah ngerasain di SMP, pasti kan setiap sekolah beda gitu kan. Nah terus pas aku masuk ke DK, terus habis itu ada pendaftaran OSIS, aku daftar,
sama teman-teman aku juga dari kelas. Habis itu kayak lolos gitu, ngelewatin berbagai fase gitu kan, kayak dari tes seleksi gitu kan, tes wawancara, tes berkas dan segala macam. Aku lolos, alhamdulillah, dan aku diterima di divisi seni gitu kan. Tadi kan kayaknya berarti sebelum kita jadi divisi seni Iya, kayak gitu. Itu pas awal-awal gitu kan. Pas divisi seni, terus aku ngejalanin selama setahun. Tapi itu juga OSISnya maksudnya nggak terlalu yang aktif banget karena masih COVID kan, masih COVID juga. Dan itu masih peralihan di yang masa-masa kita PTMT kalau nggak salah ya, yang pertemuan tatap muka gitu, ya masih yang kayak gitu kan, masih yang daring sama luring gitu kan. Kita kayak seminggu gantian, misalnya kayak kelas A dulu baru kelas B gitu kan, segala macam. Terus habis itu setelah itu akhirnya baru lengser, dibuka lagi open recruitment, dan aku diwawancara sama kakak yang angkatan atas, kemudian sama guru juga. Dan aku kepilih buat jadi calon ketua OSIS sama kedua rekan aku, ada Aji sama Ayu gitu kan. Terus habis itu setelah itu baru kita ngelakuin kampanye dan segala macam, dan alhamdulillah aku diamanahin buat kepilih jadi ketua OSIS gitu sih. Berarti Kak Iva ini anaknya istilah organisasi banget deh nih. Udah berkecimpung dari SMP dan mulai organisasi lagi di SMA ya. Iya, nggak cuma berprestasi di akademik, berarti tadi kan bisa masuk ke divisi seni, berarti anak seni juga nih ya, maksudnya akademiknya kuat gitu. Nah, terus Kak Iva, aku juga pernah dengar Kak Iva ini nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh stabil terus. Wow. Terus aku juga dengar Kak Iva ini selalu peringkat 1 gitu ya, apa benar? Iya benar, alhamdulillah ya. Gimana sih cara maintainnya, gimana cara mempertahankan nilainya? Apalagi kan sama organisasi ya. Iya, sibuk sama organisasi juga. Jujur sebenarnya kalau ditarik lagi akademiknya dari SD lagi, alhamdulillah aku juga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu full ranking 1 juga. Itu terus pas SMP sempet down karena pas di kelas 7 aku gak dapet peringkat 1, yang biasanya kayak udah peringkat 1 terus, aku di kelas 7 nurun nih, aku kena di peringkat 3. Di peringkat 3 ya, langsung kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus akhirnya pas di kelas 8 sampai kelas 9 aku akhirnya nge-push lagi, dan akhirnya di kelas 8 sama kelas 9 aku berhasil lagi buat jadi ranking 1 gitu kan. Terus sampai aku juga jadi lulusan terbaik juga di SMP aku gitu, dengan ya nilai tertinggi juga. Terus habis itu pindah ke SMA, aku merasa kayaknya kalau daring aku nggak mungkin bisa survive deh kayaknya gitu, karena mungkin cara belajar aku tuh harus yang ketemu langsung gitu kan. Nah terus akhirnya pas SMA pas pembagian rapat kok alhamdulillah masih ranking 1 gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena udah di awal udah ranking 1 ya aku harus mempertahankan itu sampai alhamdulillah sampai kelas 12 akhirnya aku juga masih ranking 1 gitu. Dengan melalui proses yang sangat panjang walaupun sempat down dikit ya Kak. Benar banget tuh. Berarti Kak Iva ini udah berambisi melalui prestasi gitu lah ya. Dan kerennya ini menjadi lulusan pertama yang keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Betul Kak Iva? Betul. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Iya, bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi nih, pasti masih panjang sih ini. Oke, kalian nih hal yang paling umum dan universal pasti orang tanya kenapa gitu ya. Oke nih, Kak Iva, kenapa memilih jurusan kedokteran? Ya, kenapa harus dokter gitu? Oke, kalau ini kita tarik lagi, flashback lagi. Coba kita dengerin. Ya, flashback lagi. Kalau ditanya dari kecil, dari TK mungkin ya. TK aku selalu, kan TK tuh aku punya kayak istilahnya yearbook juga gitu kan, yearbook TK gitu. Aku tuh ada istilahnya kesan-pesan gitu kan, kayak kita buat cerita gitu, tapi kebetulan yang nulisin mama aku, jadi kayak kita nuangin isi cerita kita gitu kan, karena kan mungkin anak kecil tulisannya masih berantakan gitu kan. Nah terus habis itu ditulisin sama mamaku bahwa di sini tuh tertulis kalau aku tuh cita-cita pengen jadi dokter. Jadi emang dari kecil diarahin sebenarnya sama mama jadi dokter, karena sejujurnya di keluarga aku emang gak ada yang dokter nih gitu kan. Jadi aku pengen kayak mama pengen
yaudah kamu nih jadi dokter gitu pertama di keluarga. Tapi SD berjalan, aku juga tetap mau jadi dokter, nggak pernah berubah sampai ke SMA. Aku nggak pernah mau berubah tuh. Cuman pas di SMA ini, aku dari SMP sih sebenarnya, dari SMP pengen kayak univ mana nih ya kayak gitu. Masih bingung kayak univ mana ya. Terus kayak yaudah deh coba UI kali ya gitu kan. Tapi kok pas SMA mikir tapi UI kayak berat banget karena mungkin nilainya nggak, saingannya berat, terus nilainya kayaknya nggak masuk deh kayak gitu kan, nilainya nggak masuk. Apalagi univ pertama gitu di Indonesia. Kayak gitu kan. Terus kayaknya nilainya nggak masuk deh. Udah deh coba kayak ganti kali ya, ganti jurusan apa ganti univnya ya gitu kan. Sebenarnya kan ada dua pilihan, kamu mau univnya atau kamu mau jurusannya. Berarti kan kalau mau univnya ya jurusan apapun terserah, yang penting univnya ini ya. Tapi kalau misalnya kamu mau jurusan ya berarti ya univnya terserah, yang penting jurusannya itu gitu kan. Nah aku pikir kayak aduh gimana ini, tapi ya udah akhirnya sampai gimana di tahap aku daftar di UI dan akhirnya terima gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa dokter, ya itu karena aku pengen dari kecil juga aku udah pengen jadi dokter gitu ya. Terus sebenarnya aku kepikiran buat jadi chef. Sekolah masak, karena aku suka masak. Bertolak belakang nih. Iya, beda banget kan. Ini fun fact baru ya berarti ya, Kaifal pernah kepikiran jadi chef baru. Aku pengen sekolah masak, jadi chef, tapi karena aku fun fact aku juga picky eater gitu, dan semua teman-teman aku juga tahu, keluarga aku juga tahu. Makanya aku mikir, tapi kalau misalnya aku masak gitu kan harus kita cobain dulu ya. Harus cobain dulu. Kita biar tahu ingredientsnya dan kurangannya di mana. Tapi kalau misalnya aku nggak suka apa-apa, kayak gimana kita mau nge-serve ke orang gitu kan. Nah terus akhirnya sebuah kesulitan ya bagi kita makanya sendiri. kayaknya aduh ini challenging sih buat aku. Makanya daripada itu ya udah deh, aku benar-benar fokusin aja dari cita-citaku yang awal itu sih. Oke. Kita jadi tahu ya Kaifal ternyata pernah punya second choice buat jadi chef nih selain jadi dokter. Saya ceritain, kita jadi tahu kan. Berarti kan Kaifal dari kecil udah pengen jadi dokter nih. Sampai sekarang udah pernah kepikiran belum ini mau jadi dokter apa sih? Kan ada kayak dokter bedah, dokter anak, dokter kandungan. Apa sih mau jadi dokter apa ke depannya? Jujur pas aku udah kuliah, aku makin bingung lagi karena kayak banyak banget kayak aduh spesialis ini kayaknya susah deh, dasarnya aja susah, apalagi kalau spesialis kan kita harus mendalami banget kan. Dan kita juga kayak aduh ini belajar ini susah, belajar ini susah, kira-kira mau apa gitu kan. Tapi kalau aku akhirnya memutuskan nanti kan aku bakal koas ya. Kalau koas itu kan kita melewati ke tahu aku 14 atau berapa stase gitu. Stase itu kayak ibaratnya spesialis-spesialis yang dimana nanti bakal kita datengin. Jadi berarti ada stase obgyn, ada stase mata, ada stase tulang dan ortopedi dan segala macamnya. Nah ya banyak fasenya gitu. Dan kita bakal ngelewatin semua stase itu kan selama kita koas. Nah nanti aku pengen nyobain dulu semuanya. Kira-kira menurut aku enjoynya di mana gitu kan? Kan di situ kan kita benar-benar pengalaman yang kita ngadepin pasien yang sakitnya di situ. Jadi trial error aku bakal di situ. Kira-kira aku pedulinya, maksudnya ya pasti kita peduli, cuman kayak gimana ya, kayak interestnya gimana ya, interestnya kemana gitu kan. Makanya mikir kayak aduh kira-kira nanti dari ke semua stase yang udah aku lewatin, aku milihnya mana, dan itu mungkin bakal jadi pilihan aku buat kedepannya gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu, dari kecil aku biasanya selalu ditanya pengen jadi apa, spesialis dokter anak. Dokter anak. Tapi sempat pindah juga karena kebetulan aku kan kemarin sempat kayak operasi lutut juga kan. Nah itu karena itu jadi kayak tapi ortopedi kayak seru juga deh gitu kan, kayak tulang-tulang itu seru juga. Explore Ya, gitu ya. terus kemarin juga sempat pindah lagi nih, jadi kayak aku sempat shadowing dokter gitu ke spesialis mata. Dan itu kayak spesialis mata keren juga ya, kayak gitu seru juga kayaknya. Jadi kayak mungkin untuk saat ini aku masih pengen jadi spesialis mata atau misalnya anak atau ortopedi gitu dari tiga. Tapi ya balik lagi yang tadi aku bilang, aku bakal nyesuaiin lagi nanti saat aku koas kayak gitu sih. Masih mau dulu. Iya, masih mau explore lagi. Takutnya kayak kalau kita tentuin sekarang malah nyesel kan, jadinya kayak jangan buru-buru, yang penting
nanti aku nyamannya di mana baru itu. Tapi kalau dari orang tua sih mama pengennya obgyn sih. Obgyn. Itu salah satu Kak Ival yang lagi tertarik banget pengen digali lagi ya. Semoga kesampaian ya Kak Ival ya. Amin. Nih berarti kan tadi kan kalau udah dari kecil Kak Ival penasaran, kepengen jadi dokter, tapi kalau mulai eksplor tentang jurusan kedokteran itu sendiri kapan tuh? Mulai dari mana? Mulai cari tahu gitu, mungkin mulai mendalami mungkin gitu. Kalau explore sendiri sebenarnya aku nggak explore yang gimana-gimana banget ya, karena lebih ya sekarang banyak ya materi-materi itu yang kayak udah banyak hoaxnya gitu kan, dan kita nggak tahu yang kredibel yang mana, dan makanya aku juga kayak lebih ke arah kalau aku tuh nyari jurusan, maksudnya kayak jurusan ini tuh nanti prospek kerjanya gimana, terus universitas ini nanti lulusan dari univ ini kayak prospek kerjanya gimana, terus kayak misalnya akreditasinya apa sih gitu, terus habis itu program unggulannya apa, bedanya dia dari univ lain, PTN lain itu apa gitu. Makanya aku lebih nyarinya kayak itu. Cuman kalau misalnya explore materi kedokterannya, aku nggak terlalu banget explore, kayak yang aku cuma tahu kayak intinya kita bakal belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita akan belajar akan hal itu. Hal itu gitu. Iya benar, jadi kayak ya udah gitu. Kalau untuk materinya ya aku pengen explore setelah aku udah terjun ke kuliah gitu, baru aku explore kayak oh ternyata begini materi kedokteran itu. Ya walaupun pasti culture shock ya, bisa kayak susah juga ya, susah banget malah kayak jadi gitu. dituntut untuk mengerti gitu. Iya, mengerti dan paham dan harus kita hafalin, jadi kayak wow gitu loh. Oke. Sangat amat pressure juga itu jadinya ya. Oke, berarti kan sekarang Kak Ival udah keterima nih di kedokteran UI. Pertanyaan yang mungkin ditanyain juga sama teman-teman, kenapa harus UI? Kenapa milihnya UI? Apa pernah kepikiran apa universitas lain gitu? Jawaban singkatnya adalah karena UI is number one. Karena adalah UI itu adalah PTN nomor 1 di Indonesia gitu kan. Apalagi FK-nya adalah fakultas terbaik dan tertua di Indonesia gitu kan. Jadi makanya aku pilih udah FK UI gitu kan. Karena sebenarnya itu udah cita-cita aku dari kecil juga, kayak FOI gitu kan. Tapi sempat yang tadi aku bilang juga, aku sempat kayaknya nggak mungkin deh, soalnya FOI itu terlalu tinggi menurut aku, kayaknya terlalu untuk didapetin kayak susah deh gitu kan. Terus habis itu nilai aku juga kayaknya nggak cukup gitu kan. Tapi setelah berkonsultasi dan segala macem, aku akhirnya milih kayak udah matengin diri aku buat di FOI gitu sih. Mantap banget, luar biasa Kak Ival, keren banget ya Pak. Iya bener banget. Itu jadi tembusan pertama lagi ya. Nah, berarti dengan hasil yang tadi Kak Ival sempat pesimis itu, Kak Ival kan tadi bilang lewat jalur SNBP ya. Nah, kira-kira rata-rata yang dimasukin Kak Ival tuh berapa? Iya. Aduh, agak pribadi ya. Personal. Oke, rata-rata yang aku masukin buat di FKUI itu di angka 94,20. Wow. Sebenarnya itu gak terlalu besar sih menurutnya, karena sebenarnya mungkin dari sekolah-sekolah temen aku yang lain yang keterima di SNBP juga mungkin lebih dari itu juga, cuman ya kita nggak tahu ya, itu udah rencana yang di atas gitu. Oke, ada nggak faktor lain yang bisa buat kakak tuh diterima gitu di UI? Kayak mungkin dari lomba-lomba, masukin sertifikat, aku dengar-dengar itu juga bisa eksternalnya ya. Itu menurut aku salah satu kayak senjata kita buat dapetin tiket di SNBP itu, yaitu dari sertifikat yang aku daftarin gitu. Aku ikut pokoknya aku masukin 3 kan, maksimal 3 kan. Jadi aku masukin sertifikat emas biologi itu ada 2, tingkat nasional sama silver emas, silver kimia itu beda jurusan ini ya. Tadi biologi ini kimia gitu. Aku lupa silver apa emas juga gitu, lupa. Oke. Berarti sertifikat itu lumayan berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh justru. Menurut aku itu impact gede sih, lumayan sih.
Oh, berarti untuk teman-teman Iya. mulai cari tuh Tuh cari lomba-lomba. sekarang lomba-lomba yang bisa jadiin senjata kita buat masuk gitu ya. Kalau kayak tadi kan masuk ke faktor eksternal. Nah, kalau masuk ke faktor internal nih dari peran SMA DK ini gimana nih? Ada nggak impact SMA Dharma Karya Uta yang bisa membuat mungkin dari lingkungan belajarnya, guru-guru. Kalau dari SMA DK sendiri itu ngebantu di secara nilai ya, maksudnya kayak kita diajarin kan ilmu sama guru dan segala macam ya. Kita juga ya udah akhirnya setelah udah diajarin kita harus bisa untuk ngambil ilmunya. Pas ujian ya kita bagusin nilai kita, dari tugas juga kita harus maksimal kayak gitu. Terus habis itu setelah itu ya dari secara itu nilai. Kalau secara lingkungan belajar ya pinter-pinter kita milih teman gak sih? Maksudnya kayak kita berteman boleh sama semuanya, tapi kalau misalnya kayak ya kamu harus tahu tujuan kita tuh apa, tujuan kamu tuh apa, ya kita cari teman yang bisa ngarahin kita ke yang lebih baik gitu loh. Semisal nanti kayak wah kayaknya mungkin yang ini aku malah jadinya malas deh, malah kayak malas atau gimana, kayaknya itu kamu tetap berteman tapi kayak agak dihindarin sedikit gitu. Nanti kalau misalnya udah lagi nggak fokus yang tentang belajar tentang akademik, kayak kamu boleh main dia gitu sih. Sebenarnya lebih ke tujuan kita gimana, terus ya manfaatin ilmu dengan baik. Habis itu ya cari pengalaman juga, cari relasi, cari pengalaman juga sih banyak, karena aku juga dibantu kan kayak kita konsultasi kan sama guru BK juga pas milih jurusan. Terus habis itu pas milih PTN kira-kira kita gimana sih gitu, supaya kita kan kalau misalnya SNBP juga kita harus bisa masuk eligible kan, dan kita harus bisa mempertahankan nilai kita dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Khalifah tadi ya, Khalifah memberikan pengarahan terbaik dalam diri sendiri dalam menuntut ilmu dari kelas 10 ya Kak, mempertahankan nilai gitu. Oke, tadi kan Kak Iva sempat mention ada konsultasi tuh sama guru BK. Nah, berarti itu termasuk mungkin salah satu proses untuk pendaftaran SNBP gitu ya. Mungkin boleh dijelasin gimana sih prosesnya, gimana pendaftarannya untuk bisa daftar di SNBP itu, apa sih yang harus dilakukan, dipersiapkan juga. Ini agak panjang ya. Yeah. Jadi pertama aku pas kelas 12 semester 2 pas baru masuk itu langsung pengumuman satu angkatan eligible siapa aja gitu kan. Dan alhamdulillah aku di IPA-nya, kan IPA sama IPS dipisahkan eligible-nya, dan alhamdulillahnya aku buat di IPA itu jadi peringkat 1 kayak gitu, peringkat 1 eligible di IPA-nya. Terus habis itu karena ibaratnya kan kalau yang kita tahu kan kalau misalnya kita nggak boleh sama yang lain gitu kan, jurusan dan PTN-nya gitu kan. Cuman karena aku peringkat 1, ibaratnya aku punya privilege untuk milih jurusan yang aku mau. Jadi yang ibaratnya yang bawah aku itu yang menyesuaikan gitu kan. Nah akhirnya ya aku mau, temen-temen aku juga mau tahu kalau aku tuh mau masuk kedokteran gitu kan. Cuman pas konsultasi pertama aku datengin ke Bu Ambar gitu kan, kayak Bu, nilai saya rata-rata segini, saya mau masuk kedokteran, kira-kira fakultas kira-kira univ mana yang saya mampu gitu, kira-kira yang tembus gimana, karena aku benar-benar berharap banget di SNBP ini, karena aku kayak kalau TBK kayaknya udah dicapai banget gitu kan, kayak udah ya kalau SNBP ini kan kayak kita udah berjuang dari lama kan. Kalau misal kayak udah lolos kan kayak udah alhamdulillah banget, karena kita udah ibaratnya belum ujian sekolah pun kita udah dapat kita udah tahu mau kemana gitu kan. Nah terus habis itu setelah kayak gitu akhirnya aku nanya ke Bu Ambar, dan Bu Ambar tuh ngasih beberapa list PTN lah, kayak PTN ini kamu yang mana, karena di sini udah ada alumninya gitu kan. Cuman di yang Bu Ambar saranin ini itu rata-rata univ fakultas kedokteran itu masih yang baru. Jadi kayak karena baru itu makanya kuotanya tuh cuma kayak buat 15 orang, 10 orang gitu, nggak banyak gitu kan, karena masih baru kan ibaratnya mereka masih trial error gitu. Jadinya akhirnya aku mikir-mikir lagi, oh yaudah Bu gitu. Tapi kalau kayak saya pindah jurusan
lebih aman gak Bu gitu. Misalnya jadi kayak pindah jurusan tapi yang kesehatan juga. Karena aku pilihan keduanya second choice-nya itu aku farmasi. Third choice-nya itu aku ke FKM, kesehatan masyarakat. Ya. Aku nggak mau FKG, aku maunya FK. Kalau nggak farmasi atau nggak kesehatan masyarakat gitu kan. Aku milih gitu, terus habis itu tapi kata Bu Ambar bilang itu farmasi sama kesehatan masyarakat lebih rame dibandingin kedokteran. Karena ibaratnya mungkin pemikirannya pada sama kayak aku ya, jadi kayak perasaan nilainya nggak mampu, jadi ya udah geser nih gitu kan. Ya, tapi aku akhirnya ya udah kata Bu Ambar tetap di kedokteran. Ya udah, tapi di univ-univ yang tadi baru buka jalur fakultas kedokteran kan. Akhirnya aku konsultasi juga. Setelah konsultasi itu aku kan dapat pilihan nih, beberapa pilihan dari Bu Ambar. Aku bawa ke rumah, aku renungin juga, terus habis itu kayak nanya ke orang tua juga kira-kira baiknya gimana. Terus aku juga di tempat les aku juga konsultasi juga. Habis itu akhirnya aku ngobrol, aku cek, aku sempat ikut yang rasionalisasi nilai itu yang SNBP, kayak peluang kita buat keterima tuh berapa sih? Karena kan yang aku mau itu sebenarnya di FK Unair Erlangga gitu. Karena aku mikir kayak pas udah dari pokoknya aku pas kelas 10 udah FKU ini enggak. Jadi aku dari mulai kelas 10 semester 2 aku biar nggak ngancurin ekspektasi aku sendiri, makanya aku kayak udah melupain UI, aku mulai mencintai Unair gitu kan, kayak FK Unair nih pokoknya gitu. Karena aku benar-benar menggebu-gebu untuk masuk FK Unair gitu, karena kan FK Unair itu yang aku tahu tuh dia top 2 buat FK kan gitu, top 3-nya baru UGM. Kemudian pas aku ngelihat FK Unair, Bu Ambar bilang rame gitu kan, dan itu tuh sekitar 1000 tahun lalu tuh dia kuotanya lumayan, kayak sekitar 60-an kayaknya, 60-an. Tapi yang daftar itu tahun lalu tuh 1000 lebih, hampir 1900 kayaknya, 1900 sampai 2000-an gitu kan. Dan itu banyak banget ya kan, banyak banget. Dan akhirnya wah kayaknya nggak bisa nih gitu kan, kayaknya nggak bisa. Akhirnya aku mulai nyari-nyari peluang. Aku nyoba UI gimana, UGM gimana dengan nilai aku dan sertifikat yang aku punya gitu kan. Terus akhirnya nyoba konsultasi, terus mama langsung ngomong ini udah FKUI aja kayak gitu. Dan kayak yang aku nggak pernah mikir kayak aku bakal daftar FKUI, mama malah bilang udah FKUI aja. Pas dilihat dari data yang aku kasih ke mama gitu kan, ma FKUI tahun lalu segini. Terus habis itu akhirnya nyoba ngobrol ke Bu Ambar, tapi pilihan 2 aku UIN Jakarta gitu kan. Jadi karena UIN Jakarta juga udah bisa dipilih sama Banten kan. Jadi akhirnya aku milih UIN Jakarta. Terus kata mama, coba ngobrol ke Bu Ambar gitu. Akhirnya ngobrol ke Bu Ambar, Bu, hasil saya diskusi sama mama saya gini. Karena menurut mama saya kalau yang baru itu malah saingannya besar gitu kan. Karena pasti orang-orang banyak yang ke situ, Bu. Akhirnya karena beberapa pertimbangan ya udah Bu Ambar bilang ya udah bismillah coba aja kalau emang rezeki ya. Kayak ya udah akhirnya dengan aku kasih tahu juga saya punya sertifikat ini Bu, ya udah bismillah kamu dengan nilai segitu harusnya sih masuk bisa gitu kan. Terus yang kuotanya 55, tahun sebelumnya tuh cuman yang daftar 1800 apa yang, tapi dari 1800 yang keterima cuma 55 orang gitu ya, lumayan besar. Jadi kayak satu kursi diperbutin hampir 30 sampai 40 orang satu kursi ya, satu bangku. Berarti ya udah akhirnya udah selesai kayak gitu, ya udah akhirnya bismillah sampai akhirnya aku pilih itu di pilihan pertama dan pilihan keduanya UIN Jakarta gitu. Sampai pengumuman ya aku nggak nyangka, sebesar bener-bener nggak nyangka kalau aku keterima di FKUI. Fase dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat ya. Iya. Harus ada strategi sama, ya itu yang tadi aku bilang, kita harus strategi. Terus habis itu konsultasinya juga harus sama yang terpercaya juga gitu kan. Kita juga harus by data juga. Kira-kira tahun lalu, kita harus analisis juga tahun lalu tuh segini. Kira-kira orang-orang tahun ini kita harus mikir nih, bayangan kita tahun ini tuh bakal rame nggak ya? Tahun ini tuh kira-kira bakal berkurang apa enggak ya? Kira-kira misalnya di univ ini mungkin ada kasus apa yang bikin orang-orang tuh nggak mau ke univ itu, atau ada faktor lain nggak gitu. Jadi kita benar-benar harus analisis, harus menggali informasi juga. Kira-kira yang paling benar tuh gimana? Karena kalau by data
only nilai dan segala macam aja kita nggak bisa ini kan, kita nggak bisa nebak yang daftar berapa, karena kita kan yang tahu cuman oh tahun ini kuotanya cuma 55, kuotanya cuma 60 orang gitu, tapi kan kita nggak tahu yang daftar berapa gitu kan, saingan kita ada berapa kita nggak tahu gitu. Kita harus research, kita harus planning, Ya, harus benar-benar struktur ya kan. Iya, benar-benar harus cari peluang yang paling besar itu di mana. Itu guys tips and triknya sih. Iya, apalagi nih kedokteran ini menjadi pilihan yang paling sulit gitu ya, kan bersaing secara ketat. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menurut Kak Ifal nih, Kak Ifal rasain sendiri gitu ya. Nih, jadi gimana sih struggle menjadi anak kedokteran, apalagi kedokteran itu katanya biayanya mahal dan harus mendapatkan financial support yang memadai. Wah, gimana tuh Kak Ifal sendiri? Kalau yang mau masuk FK nih ya terutama, kalau yang mau masuk FK terutama lebih ke arah masuk jalur yang emang udah disediain sama pemerintah, kayak SNBP atau SNBT yang UTBK itu. Karena kalau mandiri, itu udah pasti mahal banget ya. Kalian tahu sendiri ya, mandiri atau kelas internasional itu masih mahal banget. Tapi kalau misalnya kalian SNBP atau SNBT, only cuma bayar UKT doang. Nanti di UKT itu kan kalian mengajukan kan, ibaratnya kita mengajukan sesuai pendapatan orang tua, penghasilan, pengeluaran keluarga itu sebulannya berapa. Jadi kan mereka yang analisis nanti misalnya udah keluar nih hasil UKT-nya. Kalau misalnya kita merasa ini masih kemahalan, kita bisa mengajukan banding kan. Misalnya kayak kita bisa minta turunin lagi bisa nggak gitu. Jadi kayak sebenarnya menyesuaikan ke sama kebutuhan kita gitu kan. Jadi kalau kalian menganggapnya mahal, sebenarnya ya mahal, emang mahal. Cuman kalau misal kalian SNBP atau SNBT itu benar-benar ngebantu banget, karena apalagi kalau di FKUI sendiri. Kalau di FKUI sendiri tuh dia nggak ada bayaran apa-apa lagi sih. Mungkin kalau di univ lain aku nggak tahu ya, tapi kalau di FKUI, kalau aku sendiri ya aku cuma bayar UKT, ya udah sisanya kayak ibarat nanti kita praktek atau apa ya kita udah dari UKT itu. Tapi soalnya yang aku dengar tuh ada beberapa univ yang kalau mau praktek tuh dia harus bayar. Kan kita belajar kalau kedokteran itu pakai kadaver ya. Kadaver itu kan yang udah mayat yang udah meninggal gitu, ibaratnya gitu. Ada yang univnya itu nggak menyediakan kadaver itu, jadi kadavernya harus dibeli dulu, dan dibelinya itu dengan uang angkatannya mereka. Jadi misalnya angkatan itu punya patungan buat beli kadaver untuk bahan belajar. Tapi kalau di FKUI sendiri ya udah disediain, alhamdulillah gitu sih. Terus juga berarti dari yang Kak Ifal itu aku rangkum nih, dengan SNBP kita juga privilege ya Kak, jadi bayar UKT itu bisa dapatan keringanan ya kan dari bayar. Jadi nggak ada bayar-bayar yang gimana. Kalau mandiri kan kita harus bayar uang gedung dan segala macam gitu kan. Tapi kalau kita dari jalur yang pemerintah, kita cuma bayar ya uang UKT aja gitu, nggak bayar yang lain. Kalau di FKUI sih gitu ya. Tapi yang aku tahu juga kalau di univ lain harusnya kalau SNBP sama SNBT itu karena kan udah ditanggung sama pemerintah kan gitu. Tapi kalau beda cerita kalau kalian masuknya lewat jalur mandiri gitu. Jadi dalam jalur Kak Ifal ini sudah mendapatkan privilege dan keringanan yang bisa diambil gitu lah ya. Oke, berarti mungkin kita bisa lanjut ke pengalaman kuliah nih. Tadi Kak Ifal sempat bilang kadaver atau mayat gitu. Untuk kalau kedokteran kan memang harus prakteknya sama kadaver gitu ya. Gimana sih first impression? Mungkin aku agak penasaran sih. Ini random lagi kan pakai banyak ya gitu. Kalau menurut aku belajar pakai kadaver itu seru ya, seru banget karena kan ibaratnya itu silent mentor kita. Dia kan nggak bisa berbicara. Makanya kita kalau misalnya mau masuk ke lab anatomi, lab kadaver itu kita juga nggak boleh bawa handphone karena kan ibaratnya kita mau udah memakai tubuhnya dia, kita harus menghargai juga. Kita harus berdoa sebelum memakai, kita harus berdoa setelah memakai tubuhnya mereka. Kita belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita belajar ototnya, kita belajar jaringan penyusunnya, kita belajar tulangnya juga gitu kan. Dan kalau belajar pakai kadaver tuh ya seru karena ya itu yang realnya di manusia gitu kan. Kita juga belajar kok pakai manekin gitu. Cuman kan kalau manekin beda ya vibes-nya ya gitu kan ya. Kayak ya kulit ya kalau di manekin ya pasti keras gitu kan. Tapi kalau di kadaver ya realnya manusia ya seperti itu gitu kan. Dan yang seabstrak itu ya beneran seabstrak itu sebenarnya kalau tubuh kita dibuka ya seabstrak itu. Cuman kan kalau di manekin itu mungkin lebih rapih kan karena kan disusunnya ya pakai mesin atau gimana gitu kan. Cuman kalau
kadaver ya serilnya manusia ya, dalamnya abstrak ya, bener-bener kayak jaringan apa yang bener-bener gitu ya. senempel-nempel itu, bener-bener kita yang lihat kita harus nentuin yang otot ini namanya apa, otot ini namanya apa, dan makanya kalau menurut aku pengalaman itu berharga banget. Dan jangan kaget juga kalau kadaver kan karena dia diawetin kan, makanya dia pasti bau formalin yang gitu-gitu sih. Terus kalau pengalaman belajar lainnya ya menurut aku karena di FKUI sendiri full day, jadi ya pasti capek karena aku juga kalau nugas tuh bisa sampai jam 2, jam 3 baru tidur, dan besok paginya harus kuliah lagi dari jam 8 sampai jam 3 sore, mungkin kadang ada yang kelasnya sampai jam 5 sore. Terus habis itu nanti malamnya nugas, istirahat atau nggak nugas dulu baru tidur gitu. Nanti Senin sampai Jumat begitu sampai ke sekolah, nanti Sabtunya itu mabim. Aku masih ada mabim kan kemarin, karena mabim itu kayak masa bimbingan, itu jadi kayak ospek gitu lah. Bener-bener tadi full day, tidurnya cuma sebentar, tapi harus dituntut harus belajar ini dan itu ya Kak. Waduh. Dan ujiannya juga deket-deketan kan, ujian-ujiannya tuh 2 minggu sekali udah ujian. 2 minggu sekali. Bahkan kayak kalau mungkin nanti tingkatnya udah tingkat 2, tingkat 3 gitu kan, semesternya udah makin lanjut, tuh bisa kayak seminggu sekali. Jadi kayak kita belajar satu bab cuma seminggu ujian. Satu bab, dari satu babnya misalnya kita belajar jantung. Ya udah kita benar-benar ngafalin jantung itu ada apa aja. Ya kita langsung diujiin dalam waktu seminggu misalnya kayak gitu. Waduh, kita yang ujian beberapa bulan sekali juga lagi kita udah gimana ya ini? Seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Merasakan itu. Berarti emang benar-benar kita perlu persiapan yang benar matang ya kayak. Berarti ini ada perbedaan yang cukup jauh nih antara pas kita belajar SMA sama kuliah. Ada nggak kayak mungkin kayak tadi culture shocknya? Ada sih. Banyak banget. Aku juga nanya ke temen aku juga kayak, guys kalian tuh gimana di kuliah gitu kan, kayak apa aku aja ngerasa enggak, kalau emang se-crowded itu bener-bener kayak kelihatannya kayak anak kuliah tuh enak ya gitu. Sebenarnya gak semenyenangkan itu. Mungkin yang kalian kayak have fun tuh di awal-awal keterimanya tuh masih kayak wah have fun ya gitu ya, masih euforianya masih kayak euforia mabanya masih ini. Tapi kalau kalian udah terjun itu kegiatan tuh bener full, habis itu kita capek juga, tidur kurang, sampai kayak mata tuh kadang sampai yang hitam gitu karena bener-bener saking gak tidurnya gitu kan. Laptop tuh kalau udah bilang kayak gak kuat, mereka juga bilang pasti gak kuat saking panasnya gitu kan ya. Karena kan laptop kita pakai laptop juga, terus habis itu kita juga melihat materi-materi juga yang benar-benar sebanyak itu. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang capek culture shock ya pasti banget sih. Karena apalagi kayak aku itu harus menyesuaikan banget dari cara belajar aku yang di SMA gitu kan. Kayak yang biasa dengerin guru dan sebagainya. Ini kan giliran dosen ya, tapi kita belum tentu ngerti itu kan, karena materinya sebenarnya sebanyak itu kan. Makanya kita butuh harus punya teman dekat juga gitu kan di kuliah yang benar-benar bisa ngajarin kita. Dan alhamdulillahnya di FKUI ini kan kita diajarin yang namanya kesejawatan. Kesejawatan itu kayak benar-benar kita satu angkatan nggak boleh sampai ada yang ketinggalan ibaratnya gitu. Kayak kita kalau masuk bareng ya lulus harus bareng ibaratnya gitu, harus saling merangkul. Jadi walaupun kita saingan mungkin secara nilai, tapi mereka tuh nggak pernah ada yang sombong atau gimana, nggak mau ngajarin. Mereka tuh benar-benar se-open itu karena mereka merasa bahwa kita tuh sama-sama masuk sini dan kita sama-sama harus belajar barengan ya, bahwa kita tuh satu angkatan gitu, berjuangnya bareng gitu. Dari Rival bener ya, udah dilanda banyak tugas, banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah kira-kira buat mengimbang itu semua, Rival butuh support system nggak sih? Butuh sih, pasti kita butuh banget sih support system. Kalau nggak ada support system kayaknya mungkin bisa stres sih bisa. Support systemnya gimana tuh Kak? Person to person atau apa nih? Atau secara afirmasi? Sebenarnya lebih ke buat tempat ngobrol aja sih sebenarnya, lebih ke tempat mencurahkan apa yang kita rasain gitu kan. Kalau jujur kan aku ngekos juga ya gitu kan, pasti jauh juga dari keluarga gitu kan. Jadi aku tiap pulang kuliah pasti aku nyampetin langsung video call mamaku, buat kayak nanya kabar keluarga gimana, misalnya kayak gitu, di rumah gimana. Terus ya live update aku aja sih, misalnya hari ini habis gini gitu. Terus habis itu mamaku paling kayak ya semangat, ini kan yang udah kamu pilih ibaratnya gitu kan. Mamaku cuma ngomong gitu, ini udah kamu pilih ya kamu harus bisa survive gitu, karena kan ini aku yang milih gitu kan, dan ya kamu nggak boleh nyerah gitu kan.
perjalanan kamu masih panjang gitu. Ya pasti di awal-awal mbakku bilang, aduh mah capek gitu kan, kayak apa salah jurusan ya gitu. Tapi enggak kok, beneran aku pengen kok gitu, aku nyaman gitu. Dan kita hanya butuh wejangan aja mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kalau buat dari keluarga itu, terus mungkin kalau dari eksternalnya, ya mungkin kalau dari kayak temen lu, mungkin dari SMA dulu kali ya, dari teman-teman SMA ya, dari teman-teman sekelas aku, terus dari teman-teman organisasi, mungkin nggak dari kelas aku aja tapi dari kelas lain, angkatan aku gitu kan. Terus dari teman aku pas jadi ketua OSIS kan pasti ada anggota-anggota aku juga, itu dari adik kelas juga banyak yang support, dari guru-guru juga banyak yang support. Jadi benar-benar itu ngebantu aku, kayak aku harus ingat kayak pesan-pesan mereka yang kayak tak banyak loh yang mau di posisi aku sekarang gitu loh. Jadi aku nggak boleh nyanyiin ini gitu kan. Terus ya, terus kalau mungkin dari tempat les aku juga teman-teman aku yang berjuang bareng buat masuk PTN bareng gitu kan, ke jurusan yang kita semua mau, kita harus kayak janji bahwa kita tuh benar-benar bisa masuk PTN dan di jurusan yang kita mau, yang kita impikan gitu kan, karena kita sama-sama mau masuk PTN bareng kan pas di tempat les itu. Dan berjuang juga iya kayak gitu. Dan terakhir itu dari teman-teman di FAWI aku sendiri sih, karena kalau nggak ada mereka kayaknya aku benar-benar segila itu sih kayaknya. Soalnya di teman-teman FAWI aku kan yang tadi aku bilang, karena kita kesejawatan banget, jadi kita benar-benar sedekat itu kan. Dan jadi aku kalau misalnya ngerjain tugas, even kayak guys sudah ada tugas ini belum, nih udah nih Fa misalnya gitu. Jadi kayak mereka ngasih nih, tapi kan kita juga tahu ya kita nggak boleh plagiarisme gitu kan. Jadi kayak kalau iya tetap berjuang sendiri, kita cuman kayak butuh tugas cara ngerjainnya kayak gini. Kayak misalnya kita mau ujian aja, guys gue nggak bisa bagian jantung nih misalnya kayak gitu. Nanti ya dia bakal ngomong, ya udah sini gue ajarin, tapi gue nggak bisa bagian otak misalnya gitu. Nanti aku ngerti misalnya gitu, jadi kayak aku tukeran gitu. Jadi kayak ya udah lo ngajarin gue jantung, gue ngajarin lo tentang bagian otak kayak misalnya gitu. Dan itu tuh benar-benar kesejawatan banget. Dan even cutting kita pun, kakak tingkat pun itu ngebantu kita banget sih, karena ya itu tadi di kedokteran itu kan kita ada yang namanya jiwa kesejawatan. Dan kesejawatan itu ya kalau nanti kita kerja ya pasti ketemunya sama mereka juga. Ya kalau nggak cutting kita ya keluarga besar kita di angkatan kita, bahkan mungkin nanti adik tingkat kita gitu kan. Jadi ya ketemunya sama mereka lagi, dan kita kerjasamanya pasti sama mereka gitu kan. Even jangankan di FK, kita di FKUI itu kita belajar pun sama fakultas lain loh. Kita belajar sama fakultas farmasi juga, kita belajar sama FKG juga, kita belajar sama FKM kesehatan masyarakat juga. Jadi kita emang udah diajarin, mungkin sama FIK juga, karena kita udah diajarin kita harus kerja sebagai dokter itu kita harus bisa membangun relasi sama kedokteran gigi, kita harus ngebangun relasi sama kesehatan masyarakat, sama keperawatan, sama farmasi juga. Karena kan kita kalau mau ngasih obat ke farmasi, kita sebagai dokter butuh perawat juga. Kita kalau mau penyuluhan butuh kesehatan masyarakat juga. Dan sejawat kita dari FKG juga penting gitu kan. Kalau misalnya mau butuh, jadi ya kita emang udah diajarin ya keluarga dekat kita yang sama-sama belajar bareng, yaitu keluarga dekat kita. Jadi sampai ke depan pun kita harus ingat satu sama lain. Makanya kekeluargaan tuh menurut aku di FKG itu sangat benar-benar erat ya, karena itu tadi kita diajarin tentang kesejawatan itu. Tapi support system itu hal yang paling utama ya, untuk membangun kewarasan kita juga. Dan itu juga sebagai salah satu hal yang memang harus kita punya ya, dan kita juga menjadikan ada arahan lah ya. Benar. Oke, sebelum lanjut ke terakhir nih, aku mau nanya dulu nih, flashback ke awal. Kan tadi Kak Ival udah masuk organisasi yang biasa ya di SMP, di SMA, OSIS lah ya. Nah, kalau di perkuliahan sendiri ada nggak kira-kira organisasi yang Kak Ival ikutin gitu? Kalau organisasi mungkin kalau dari sekarang yang udah aku ikutin itu udah ada 2. Yang pertama itu, 3. Yang pertama itu aku kemarin ada SIPEN, seksi pendidikan gitu di angkatan aku itu SIPEN. Aku jadi ketua divisi sebuah data. Jadi kayak aku ketua divisinya, dan aku punya 9 anggota lainnya. Dan kita bekerja sama 10 orang untuk menjaga sebuah data gitu. Jadi kayak data angkatan ya kita jaga gitu. Terus aku ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Waktu itu lagi milih ketua angkatan, aku jadi ketua divisi eksplorasi. Jadi aku ngurusin tentang kayak bikin soal, terus yang kayak acara
anggotanya mau kayak gimana, terus habis itu sistem pemilihan mau gimana, itu aku yang mikirin semua. Dan aku punya 3 anggota lainnya. Terus kemarin di closing Mabim, aku kebetulan kan aku udah selesai Mabim juga. Jadi pas di closing kemarin aku jadi ketua divisi acara. Aku ya mikirin acara yang bakal kayak gimana, terus habis itu ya gamesnya mau apa dan segala macam. Jadi kayak dari A sampai Z yang kita pikirin ya gitu. Dan aku punya 3 anggota juga. Enggak, 5 anggota. Wih, berarti pengalaman organisasi di SMA, SMP itu sangat berpengaruh juga ya. Terpakai ya. Benar-benar, karena kalau emang kita kan di FKUI sendiri selain ya balik lagi ya, karena ternyata di FKUI juga aku belajar kalau kita tuh nggak cuma harus pintar otak, tapi kita harus pintar komunikasi juga. Karena sebagai dokter kita nggak harus kita harus ngobrol sama pasien kan gitu kan. Jadi makanya kita di FKUI itu diajarin juga komunikasi. Makanya kan tadi aku bilang kita ada benar-benar setiap hari itu ada diskusi. Jadi sebenarnya materi yang kita dapat itu dari hasil diskusi kita. Kalau diskusinya nggak berbobot ya kalian nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau diskusinya berbobot ya kalian benar-benar mendapetin value dari diskusi tersebut. Dan diskusinya itu ya yang tadi aku bilang nggak hanya dari FK aja, kita harus diskusi sama FKG juga, sama FKM juga, dari fakultas-fakultas lainnya. Jadi ya selain memperluas relasi, kita membangun ilmu kita juga. Jadi kayak secara matanya kedokteran itu gimana sih, secara keperawatannya gimana. Jadi kita tahu dari berbagai aspek. Dan kita walaupun kayak kedokteran yang paling utama yang megang kendali, tapi kita nggak boleh semena-mena sama yang lain juga gitu, karena kita semua saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Jadi kayak menurut aku semuanya sama-sama penting gitu. Jadi dari aspek komunikasi itu penting. Benar banget. Tadi Kak Iva mau jadi dokter apa tadi katanya? Dokter objin, dokter anak juga. Apalagi dokter objin anak tuh harus ini ya, berdiskusi secara heart to heart, hati-hati. Jadi harus komunikasinya juga harus bisa gitu. Iya, berarti dari keseluruhan podcast ini sebenarnya bisa aku ambil kesimpulan apapun yang kita lakukan itu, dari apalagi tadi dari kecil udah pengen jadi dokter, itu berpengaruh banget sih bagi masa depan. Walaupun sibuk ya, tadi aku dengar ada organisasi, ulangan seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi nggak apa-apa, soalnya biar masa depannya tuh terjamin. Sibuk-sibuk itu tuh masa depan. Ya, jadi kita harus berprinsip ya Kak Ival ya. Dan kita punya tujuan ya, betul. Kita harus punya tujuan. Oke. Sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan untuk adik kelas gitu? Iya, untuk nih, buat kita ya, nih, buat kita masa bingung, yang masih bukan deh. Kalau buat kesan dan pesan ya, sebenarnya semangat terus belajarnya, jangan capek. Kalau kalian capek di sini, ya sebenarnya lebih capek kuliah, itu yang harus kalian encamkan itu. Jangan kayak aduh udah capek nih, apalagi biasanya kelas 12 tuh udah kayak udah burn out banget kan, kayak gitu, kayak aduh pengen kuliah gitu. Ingat kalian tuh senangnya itu kalau pas diterima ya doang, pas sudah kayak euforia maba gitu. Tapi kalau udah kalian ngejalanin ospek, kalian ngejalanin kuliah, itu benar-benar sebeda itu. Kayak benar-benar kalian pasti ngerasa kayak ini bener nih kuliah kayak gitu. Dan benar-benar udah nggak bisa main-main lagi gitu kan, karena ya nasib kita benar-benar ditanggung sama kita gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak benar guru tuh ngingetin gitu kan di SMA. Tapi kalau di kuliah, kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi gitu kan. Paling kalau misalnya kalian punya teman dekat gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang mungkin lebih introvert atau gimana, pasti kan kalian juga harus berjuang sendiri gitu kan. Dan pesan-pesannya lagi mungkin ya tadi semangat terus, tentuin kalian mau apa, mau jadi apa, perbanyak pengalaman, relasi juga. Habis itu tentuin ya itu tujuan yang jelas. Karena kalau misalnya kalian pengennya jadi apa tapi nanti nggak kesampaian, ya itu tadi kalian pasti bakal ribet ke depannya gitu kan. Terus habis itu juga selain itu, kalau kalian ya tadi maunya jurusannya atau mau universitasnya itu. Tapi kalau saran aku mending jurusannya, karena kalau universitas menurut aku semua sama aja sama zaman sekarang gitu. Karena ya tergantung mau universitas sebagus apapun, kalau misalnya kitanya nggak bisa survive ya sama aja gitu. Mending kita di universitas mungkin yang biasa aja, tapi kitanya bisa survive, kitanya bisa baik di situ, dan kita bisa apa ya, mengembangkan diri dengan baik. Kalau misalnya
kayak percuma kayak mungkin PTN yang favorit atau gimana, tapi kitanya stres dan segala macam. Dan banyak kan sekarang yang sekarang banyak yang mungkin berita-berita yang mungkin pada bunuh diri dan segala macam, itu kan serem banget ya gitu kan, kasian banget. Jadi kayak itu hati-hati juga karena beneran emang bener serum itu mungkin orang-orang pada nanya kayak emang seberat apa sih gitu kan sebenarnya, dan tapi beneran seberat itu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian nyobain nanti kayak ini kalian bakal tahu sendiri rasanya. Dan benar masa SMA itu benar-benar ya kalian benar main-main, tapi ya main-mainnya tuh dilihat juga waktunya, kayak ini tuh waktunya kita main-main, ini waktunya kita serius. Apalagi kalau yang udah mau kayak kelas 12 ini semester 2 kan, itu bakal benar-benar yang udah di ujung banget. Udah kalian tinggalin main-mainnya, fokus dulu sampai kalian udah dapat, semisal nanti kalian udah dapat PTN ya, udah dapat kayak tujuan kalian, udah tahu nih kalian lulus mau kemana, udah kalian mau main-main kayak mungkin aku mau cerita kayak kemarin aku kan lulus PTN masuk PTN itu di bulan Maret ya, maksudnya aku udah tahu kayak aku bakal kemana. Itu benar-benar dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan aku nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi benar-benar kalau kalian udah dapat tuh benar-benar seenak itu sebenarnya, karena udah plong, nggak bikin apa-apa lagi. Kayak kalian tinggal ngejalanin ujian sekolah, ya udah ujian sekolah, ujian praktik, tapi kalian udah dapat, udah tahu mau kemana gitu kan. Jadi kayak kalian kalau udah tahu tujuannya sebenarnya enak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak serius dari awal, kalian malah nanti capek. Kayak pasti mikir kayak, aduh temen-temen gue udah dapat kuliah kan, gue belum dapat, pasti kan stres gitu kan. Jadi manfaatkan dengan baik ya sih. Iya. Sangat berimpact kalau kayak ini tes sendiri untuk tujuan dan lain-lain. Wah tuh guys ya, camkan ya Kak Ifal, tujuan, pengalaman dan semuanya itu menjadi tanggung jawab kalian. Resiko kalian tanggung sendiri. Betul. Iya, ini bermanfaat banget sih ilmu-ilmunya. Makasih Kak Ifal. Sama-sama. Kita jadi sharing-sharing banyak nih tentang perkuliahan, tentang pengalaman Kak Ifal sendiri juga. Oke, ini juga udah gak kerasa, udah 1 jaman ya. Bener, jadi kayaknya kita udah sharing sama Kak Ifal. Terima kasih banyak Kak Ifal. Sama-sama. Makasih juga nih udah diundang juga. Sukses terus ya Kak ke depannya. Kalian juga sukses terus. Iya. Semoga nanti Kak Ifal bisa balik sini lagi membawa ilmu yang banyak lagi dan Amin. Amin. Oke Kak Ifal, sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih. Kita Gitu aja ya podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.